Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Budi Pertiwi, nomor absen 04 dari kelas 1F Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah tabel yang berisi penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap individu hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Berikut merupakan contoh soal distribusi frekuensi. Untuk mencari distribusi frekuensi, yang pertama dicari yaitu rentan. Rentan adalah selisih batas atas kelas terakhir dengan batas bawah kelas pertama. Rentan dapat dicari dengan cara rentan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Dari data di samping, data terbesarnya yaitu 93. Sedangkan untuk data terkecilnya yaitu 71. Maka 93 dikurangi 71. Hasilnya 22. Yang kedua yaitu mencari kelas dan kelas interval. Kelas adalah kategori atau kelompok data yang terpisah. Contohnya seperti 71 sampai 74, 75 sampai 78. Kelas dapat dicari dengan cara kelas sama dengan 1 plus 3,3 log n. N merupakan banyak data. Jadi sama dengan 1 plus 3,3 log 50 sama dengan 6,6. Maka perkiraan banyak kelas yaitu 5, 6, atau 7. Selanjutnya yaitu kelas interval. Kelas interval yaitu jarak antara batas bawah dengan batas akhir. Seperti 71 sampai 74 itu memiliki jarak berapa angka. Kelas interval dapat dicari dengan cara CI sama dengan rentan dibagi kelas. 22 dibagi 5 sama dengan 44 dibulatkan menjadi 4. Lalu 22 dibagi 6, hasilnya 3,6 dibulatkan menjadi 4. Lalu 22 dibagi 5 sama dengan 3,1 dibulatkan menjadi 3. Berikut merupakan hasil percobaan membuat distribusi dari kelas dan kelas interval yang telah ditemukan. Dari hasil tersebut, distribusi yang digunakan yaitu terdapat di kelas 6 CI4. Karena data terbesar terletak di kelas ke-6, yaitu 93. Berikut merupakan hasil dari distribusi frekuensi. Untuk mencari frekuensi sendiri yaitu dengan cara menghitung jumlah data yang masuk pada kelas pertama, yaitu 71 sampai 74. Dari data yang ada pada kelas pertama, yang muncul hanya ada 2 data. Maka yang ditulis hanya 2. Selanjutnya yaitu mencari Fkum. Untuk mencari Fkum di kelas pertama yaitu dengan cara melihat jumlah frekuensinya. Dan untuk mencari jumlah frekuensi di kelas kedua sampai seterusnya yaitu dengan cara menambahkan frekuensi di kelas kedua ditambah dengan Fkum. Maka dari 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Sedangkan jika 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya yaitu mencari XI. XI dapat dicari dengan cara batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Contoh di kelas pertama. Di kelas pertama 71 ditambah dengan 74 hasilnya dibagi dengan 2 sama dengan 72,5. Dan selanjutnya yaitu mencari Fi.xi. Fi.xi ini dapat dicari dengan cara frekuensi dikali dengan
XI. Contohnya yaitu di kelas pertama 2 dikali dengan 72,5 sama dengan 146. Selanjutnya yaitu mencari median. Yang pertama yaitu kita harus mencari letak median terlebih dahulu dengan cara setengah dikali N. N merupakan banyak data. Jadi sama dengan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi kelas median terletak di kelas keempat yaitu 83 sampai 86. Karena 25 termasuk pada frekuensi kumulatif 29. Untuk mencari median yaitu dengan cara BBS ditambah CI dalam kurung setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median. BBS ini dicari dengan cara batas bawah sebenarnya dikurangi dengan 0,5 yang hasilnya yaitu menjadi 82,5. CI merupakan frekuensi kelas yaitu 4, setengah N yaitu 25, frekuensi kumulatifnya yaitu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Letak mediannya adalah di kelas keempat, maka frekuensi kumulatifnya adalah di kelas ketiga yaitu 4. Maka 4 dibagi dengan F median yaitu kelas frekuensi median yaitu 25. Untuk menghitung 82,5 ditambah 4 dalam kurung 25 dikurangi 4 dibagi 25 yaitu dengan cara membagi terlebih dahulu yang di dalam kurung, kemudian dikali dengan 4, lalu ditambah dengan 82,5 yang hasilnya menjadi 85,86. Berikutnya yaitu mencari modus. Modus dapat dicari dengan cara MO sama dengan BBS ditambah CI dalam kurung S1 per S1 ditambah S2. S merupakan selisih letak kelas median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Maka 82,5 ditambah 4 dalam kurung 25 dikurangi 2 per, mohon maaf salah ketik, ini sebenarnya 25. Jadi 25 dikurangi 2 ditambah untuk S2 sendiri yaitu 25 dikurangi 19 sama dengan 82,5 ditambah 4 per 23 ditambah 6. Untuk menghitungnya yaitu yang di dalam kurung dibagi terlebih dahulu, lalu dikali dengan 4, lalu ditambah dengan 82,5. Maka hasilnya yaitu 85,66. Berikutnya yaitu kita mencari peluasan median. Peluasan median di sini kita mencari kelas K3. K3 sendiri memiliki arti kuartil. Kuartil adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 4 bagian yang sama dilambangkan dengan KI. Kelas K3 sama dengan I kali N per 4. I sendiri yaitu K keberapa dan N yaitu banyak data yang disajikan. Sama dengan 3 kali 50 per 4 sama dengan 37,5 dibulatkan menjadi 38. Kelas K3 terletak di 87 sampai 91. BBS sama dengan 87
dikurangi 0,5 sama dengan 86,5. CI sama dengan 4, F kum sama dengan 29, F kuartil sama dengan 19. Jadi K3 sama dengan BBS ditambah CI dalam kurung I kali N per 4 dikurangi F kum per F kuartil sama dengan 86,5 ditambah 4 dalam kurung 38 kurangi 29 per 19 sama dengan 86,5 ditambah 4 dalam kurung 9 per 19. Untuk menghitung ini, hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung, kemudian dikali dengan 4 ditambah 86,5 sama dengan 88,39 dibulatkan menjadi 88. Jadi, data hasil tersebut memiliki arti 75% dari 50 mahasiswa nilai rata-rata maksimal 88. Sedangkan 25% dari 50 mahasiswa memiliki nilai rata-rata minimal 88. Selanjutnya yaitu perhitungan peluasan median P4. P sendiri memiliki arti persentil. Persentil adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 100 bagian yang sama dilambangkan menjadi PI. P sama dengan I kali N per 100 sama dengan 4 dikali 50 per 100 sama dengan 2. P4 terletak di kelas pertama yaitu 71 sampai 74. Mohon maaf, di sini ada kesalahan pengetikan yaitu 74. BBS sama dengan 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5. C4-nya yaitu 4. F kum sama dengan 0 karena kelas P4 terletak di kelas pertama. Sehingga F kum sebelum kelas P4 itu tidak ada, maka di sini ditulis menjadi 0. F persentil sama dengan 2, maka P4 sama dengan BBS ditambah CI dalam kurung I per 100 dikurangi F kum per F, ini persentil sama dengan 70,5 ditambah 4 dalam kurung 2 dikurangi 0 per 2 sama dengan 70,5 ditambah 4 dalam kurung 1 per 2. Untuk perhitungannya sendiri, hitung terlebih dahulu yang dalam kurung, kemudian dikali dengan 4, kemudian ditambah dengan 70,5 sama dengan 72,5 dibulatkan menjadi 73. Artinya, 4% dari 50 mahasiswa nilai rata-rata ijazahnya maksimal 73. Sedangkan 96% dari 50 mahasiswa nilai rata-rata ijazahnya memiliki minimal 73. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau salah pengetikan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.